Selamat siang semuanya. Terima kasih karena udah berpartisipasi dalam acara IC Inspiration. Kali ini kita kedatangan tamu kita, Ibu Farida Rahman yang Masya Allah cantik ya, dari Emerald. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri, bagi yang belum kenal, yang sudah kenal ya nggak apa-apa, diulang-ulang lagi. Nama saya Dian Aryadita Fitriati, panjang ya, panggilannya Dita atau Miss Dita kalau kata student saya. Nah, tanpa panjang-panjang lebar kata-kata lagi, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan apa itu IC. Oke. Ambil siap-siap ya. Oke. Sudah terlihat? Ya, belum slideshow. Ya. Ya, oke. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Farida Rahman. Beliau adalah Kepala Sekolah Jakarta Emerald School. Dengan temanya Merdeka Belajar di Sekolah Inklusi. Nah, IC itu sendiri singkatannya adalah Association for International Minded School Educators in Indonesia. Kita punya tagline Nurturing Progressive and Transformational Educators for Future Indonesia. Kemudian kita ada tim-tim manajemen, pastinya diprakarsai oleh Ibu Kapri yang cantik jelita. Kemudian ada saya dan beberapa teman-teman lagi, Mbak Dewi, Mbak Melani. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang mewakili beberapa daerah, seperti Mbak Melani itu mewakili daerah Tangerang, kemudian Mbak Gina ya dari Jakarta, dan juga Mbak Dea dari Bali, dan Pak Dadan. Itu Pak Dadan daerah Jawa Barat. Pokoknya yang dari Jawa Barat, dari Bali, semua temannya Mbak Dea dan Pak Dadan. Ya. Oh, sebentar. Ini kok jadi macet. Bentar saya stop lagi ya. Ulang lagi. Oke. Nah, kita itu tersebar di semua seluruh Indonesia. Kita sih pengennya dari luar negeri juga join gitu, tapi sementara di seluruh Indonesia. Anggotanya itu hampir 1.000 ya, jadi lebih dari 900. Anggotanya siapa aja sih? Dari guru bisa, kemudian guru private, ada orang tua, ada pengamat pendidikan, ada konsultan pendidikan, dan juga dosen juga bisa. Ya. Kemudian IC tadi sudah saya terangkan, ya. IC adalah Komunitas Pendidik Indonesia yang berdiri sejak Januari 2019. Jadi kita tuh udah ulang tahun yang kedua loh tahun ini. Kemudian singkatannya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita tuh pengen untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia ya. Kemudian memperkenalkan sistem pendidikan asing dan meningkatkan profesionalisme serta mengembangkan kompetensi pendidik. Lalu IC juga ingin menjadi komunitas yang terus berkembang dan menjadikan anggotanya tuh lifelong learner ya, selalu belajar dan belajar. Nah, kita ada 4 pilar. Yang pertama tuh pendidik belajar, lifelong learner, kemudian pendidik berbagi, sharing to the community, kemudian pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, kemudian pendidik menulis, writing your legacy. Nah, ini sesi-sesi kita, webinar-webinar kita untuk pendidik belajar. Kita bekerja sama dengan PSSDM. Itu kita mulai sejak pandemi karena kita tidak boleh ada kegiatan offline. Kemudian untuk pendidik berbagi kita bekerja sama dengan Indonesia Creative Education Institute. Kemudian untuk pendidik menginspirasi, nah ini IC Inspiration itu setiap bulan. Biasanya awal bulan atau pertengahan bulan. Nah, kita juga pernah mengadakan IC Inspiration itu offline sebelum pandemi. Pembicaranya itu Ibu Ice di Edik dan juga Pak Fahmi Idris, beliau adalah ekonom. Jadi pembicara tidak selalu pendidik, bisa juga ekonom seperti itu ya.
Kemudian untuk per bulannya itu diawali oleh saya tahun lalu, kemudian juga ada beberapa teman-teman lagi, Mbak Ima, kemudian Ibu Ning Nathan, Mbak Tasya, dan sebagainya. Dan temanya selalu sangat menarik. Jadi pastikan Bapak dan Ibu di sini teman-teman selalu update informasi dari kita. Nah, kita juga pernah kedatangan tamu Pak Munif ya, Masya Allah waktu itu ramai banget. Ya, seperti biasa kan beliau udah terkenal, Direktur School of Human. Kemudian kita juga ada acara webinar khusus untuk menulis. Nah, ini saya pernah ikut workshopnya dengan Om J. Jadi awalnya itu launchingnya itu oleh Om J. Nah, itu dari Mei sampai September. Ini banyak sekali yang jadi narasumbernya, ada Pak Agus Sampurno, ada Ibu Sri Sugiastuti ya, Ibu Kanjeng ya, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti biasa itu dikomandani oleh Mbak Dea dan kawan-kawan seperti Ibu Isminatun dan juga Ibu Rita. Ya, kita udah banyak banget nih IC Inspiration. IC Writing Club ya, guest speaker-nya. Nah, gimana sih caranya untuk jadi membership IC? Daftar ya. Nah, caranya gampang banget. Jadi segera klik register atau login di websitenya IC, kemudian isi data Anda dengan lengkap, kemudian submit, tunggu admin kami memverifikasi data Anda. Jadi ID membernya setelah ada verification itu, kalau sudah di-approve admin. Kita juga punya sosmed loh. Jangan lupa follow, like, and subscribe sosmed kita seperti Instagram, kemudian Facebook, ada juga kita podcast, terus ada juga YouTube channel. Ya. Lalu kita juga ada interaktif teaching workshop series digital portfolios ya. Ini untuk pekan depan ya, bekerja sama dengan PSSDM. Kemudian untuk writing club itu ada hari Rabu tanggal 6 Oktober dengan Mbak Nabila, yaitu co-founder Klub Literasi Anak. Nah, untuk IC Inspiration bulan Oktober itu Ibu Nina. Nah, Ibu Ninanya ada di sini ya. Tadi ikut menyimak juga. Itu hari Sabtu tanggal 9, jamnya masih sama. Jangan lupa untuk daftar. Kalau bisa sih Bapak Ibu, teman-teman sekalian jangan sampai keluar dari grup, karena grup-grup kita selalu update. Seperti itu ya. Lalu ini adalah hasil dari peserta workshop dan juga teman-teman IC, kita mencetak buku kurikulum 4 yang tentu saja itu prolognya itu pembukanya oleh Mbak Kapri, kemudian juga saya juga ada di situ, Mbak Dea dan juga Mbak Andri. Nah, waktu itu sih kita masih PO 50.000, tetapi sekarang sudah harga pas karena sudah lewat masa PO, itu harganya 100.000. Nah, untuk order bisa klik ke Bitly ini atau bisa hubungi saya atau Mbak Eka yang biasa jadi admin di grup Bapak Ibu, di grup IC Inspiration. Nah, kita ada event ya. Event itu lomba membuat video untuk guru. Itu dari semua kalangan, dari semua level pendidik, dari PAUD, SD, SMP, SMK, dan juga SMA. Waktu pertama kali kita buat animonya untuk ikut, Masya Allah gitu, banyak banget pesertanya, ada 50 teachers, dan kreatif banget, lucu-lucu gitu ya. Jadi sampai kita tuh bingung menentukan juara 1, 2, 3 favorit. Jadi yuk teman-teman Bapak Ibu ikutan dong gitu, karena berhadiah laptop dan 4 buah printer kan lumayan gitu kan. Bisa kalau misalnya laptopnya masih bagus, bisa buat anak ya kan, bisa buat istri atau suami. Printer nggak usah ngeprint lagi di rental ya kan, cukup di rumah. Nah, untuk kali ini
kita nggak seperti event-event webinar yang lain. Kalau event webinar yang lain, ayo ada giveaway atau door prize. Nanti kalau kita, karena kita kita punya salah satu dari 4 pilar, yaitu writing legacy. Jadi kita pengennya Bapak dan Ibu itu menulis gitu, menulis tentang acara ini. Saya juga beberapa kali menulis di blog saya. Jadi jangan lupa kalau ketika menulis itu tambahin hashtag I say inspiration, Merdeka Belajar, Special Needs Education, dan Farida Rahman. Bisa di-upload di Facebook, bisa di Instagram, bisa di blog, pokoknya bebas lah ya. Nah, inilah kita keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Oke, untuk Ibu Farida, sebelumnya saya perkenalkan sedikit, beliau adalah Kepala Sekolah Jakarta Emerald School, kemudian beliau lulusan dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sama-sama kayak saya ya, Muhammadiyah juga nih, tapi S2-nya. Kemudian S2 Manajemen Universitas Surya Dharma. Ya, mungkin nanti untuk lebih dekat lagi kita bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Mbak Farida. Oke, terima kasih. Silakan Bu Farida. Mau di-share ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Kapri, Mbak Dita, dan Aisyah yang sudah hari ini mengundang saya untuk kita berbagi bagaimana sih Merdeka Belajar di sekolah inklusi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, bagaimana hari ini Bapak Ibu masih semangat atau ngantuk-ngantuk, karena ini memang jamnya ini ya, jam-jamnya orang yang memang harusnya di hari Sabtu istirahat, tapi saya sangat memberi apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktu yang ini tentunya tidak mudah bagi kita di hari libur, kita masih mau belajar bersama. Saya di sini tidaklah ingin mengguruin, tetapi kita berbagi, yang artinya saya terus mengupdate apa yang selama ini telah kami lakukan di tempat kami, artinya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian juga bisa memperkaya dan memperluas apa saja yang tentunya disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita masing-masing. Baiklah, hari ini dengan tema Merdeka Belajar di Sekolah Inklusi. Saya dengan Farida Rahman, saya kebetulan menjadi kepala sekolah di Sekolah Emerald Jakarta di daerah Jakarta Selatan. Next, Mbak. Ya. Jadi saya sebenarnya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami permasalahan sebelumnya. Mengapa kita menjadi sekolah inklusi itu, kita harus tahu dulu permasalahan yang ada. Bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ialah anak-anak dengan karakteristik khusus yang ditunjukkan dengan adanya hambatan dan keterbatasan pada fisik, sensori, intelektual, sosial, mental, serta emosi. Jadi kita harus tahu dulu akar permasalahan yang ada. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa siswa yang berbeda ini bisa dilihat secara mental maupun secara jasmani, yang artinya kita bisa menentukan. Jadi jangan disamaratakan bahwa anak-anak yang ada kecenderungan di dalam mental sosialnya dengan yang jasmani. Jadi kita harus membuat dua bagian. Next. Nah, setelah kita memahami apa yang ada di sini, maka kalau di tempat kami itu kami bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah emosional gangguan, yaitu ya
ya. Yang pertama yaitu emosional gangguan, yaitu mudah marah, ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Nah, ini harus kita lihat kategori tersebut. Yang kedua yaitu kita harus melihat anak sebagai perilaku disorder. Itu seperti ini kan ada dua bagian lagi, conduct disorder dan personality disorder. Yang mana kalau kita tahu conduct disorder ini yaitu anak-anak ini cepat marah, banyak melakukan hal penolakan terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Jadi ini harus benar-benar kita pahamin. Jadi kalau bisa saya sampaikan bahwa gangguan perilaku ini ada pada emosional. Jadi membuat anak itu menunjukkan perilaku atau kekerasan, suka melempar, atau merusak benda, atau cenderung kesulitan mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus paham itu. Nah, berikutnya itu gangguan fisik yang tentunya cenderung otak atau cacat lahir. Jadi istilahnya lebih kepada anak-anak yang istilahnya maaf ya kalau saya katakan ada kecenderungan gangguan di matanya atau di pendengarannya seperti itu. Nah, next. Nah, kita arahnya kepada tujuan. Nah, kita harus tahu bahwa sekolah menerima siswa yang diidentifikasikan dan didiagnosis memiliki gangguan tunggal selama ada ruang. Jadi Bapak Ibu perhatikan kembali apakah ada ruang, ada tempat yang memang anak bisa masuk di dalam kelas tersebut. Nah, ini harus kita benar-benar perhatikan. Karena seperti contoh, anak-anak autism, ADHD, kesulitan belajar, Down syndrome, ya, cerdas berbakat, atau sekarang itu saya juga memiliki ada beberapa murid-murid saya itu ada kecenderungan kepada indigo. Jadi kita itu harus paham. Jadi adakah tempat untuk anak-anak ini yang bisa kita jadikan satu bersama teman-teman lainnya. Next. Nah, jadi kalau kita berpacu atau melihat dari aturan dari pemerintah, ini sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar tahun 45 ya, tentang anak-anak berhak untuk belajar, mendapatkan pendidikan yang tentunya turunannya adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas dan turunannya kembali adalah PP Nomor 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan dilanjutkan oleh Permendiknas Nomor 70 tentang pendidikan inklusif. Nah, di sini siswa diidentifikasikan dan didiagnosis memiliki kebutuhan khusus akan ditempatkan dalam program inklusi kelas sekolah. Nah, di sini proses identifikasi siswa sendiri berkebutuhan khusus harus dilakukan selama penerimaan dan kebutuhan. Ini bukan kebetulan ya, maaf, kebutuhan. Jadi calon siswa dan mahasiswa yang ada dengan tanda-tanda kebutuhan khusus harus memiliki 5 penilaian. Ini standar yang ada 5. Bisa juga Bapak Ibu menambahkan 6 ataupun 7 disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi yang pertama adalah sebuah data siswa. Jadi kita harus tahu sekali riwayat keluarganya, yang artinya dari riwayat keluarga itu kita bisa membuat suatu penempatan bagaimana memperlakukan anak-anak ini. Yang kedua adalah intelijensinya. Yang kedua emosinya seperti apa. Yang keempat ada aplikasi ada seperti tes standar saja. Istilahnya kita untuk mengetahui apakah anak ini untuk yang anak SD ataupun TK ya Bapak Ibu dia sudah mengenal angka ataupun huruf, atau mereka sudah mengenal binatang, atau mereka sudah mengenal warna. Nah, itu sangat penting juga. Dan yang kelima kompetensi umumnya. Jadi dia memiliki bakat-bakat atau memiliki kemampuan seperti apa. Jadi kita tidak perlu terlalu mengasah satu-satu lagi kita cari seperti itu. Jadi kita kalau sudah ada
data-data itu artinya kita tinggal memperjelas lagi, tinggal menggali lagi dengan kondisi keadaan anak-anak. Next. Nah, di sini pentingnya psikolog sekolah akan membuat program pendidikan individual atau IEP yang berdasarkan kebutuhan anak. Jadi, jika di tempat kami, itu setiap anak kami memiliki penilaian-penilaian tersebut bagaimana anak-anak ini ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau kita melihat dari IQ, kalau berdasarkan WIS ya, kalau untuk SD atau primary itu minimal 80 untuk IQ-nya, kalau junior high school atau SMP itu 90, untuk SMA itu 100 minimalnya. Nah, ini menjadi barometer saja Bapak Ibu. Kalau di tempat saya itu saya masih ada menerima sekitar 60-70 masih saya terima karena di situ saya memiliki program tersendiri yang artinya memang mengasah anak-anak ini. Ya, next. Nah, jenis-jenis kelas inklusi sendiri berdasarkan pada jumlah waktu siswa dan diambil dari kelas reguler. Jadi idealnya sebuah sekolah, jika kita memiliki program inklusi, anak-anak itu harus kita tempatkan atau kita kelompokkan. Yang artinya bukan berarti 100 anak ini 100% anak ini masuk di dalam kelas ini tanpa penanganan yang secara detail, secara secara detail dan secara individual. Yang artinya ada 20% dari jumlah sekolah, mereka itu anak-anak ini ada 20%. Contoh, kalau di SD itu kan ada 10 mata pelajaran ya. Mungkin kalau di SD, kalau saya kebetulan karena sekolah SPK, kami itu ada 10 mata pelajaran. Nah, yang artinya 20% dari 10 mata pelajaran itu kita ambil mereka bersama teman-temannya yang di kelas reguler ini, kelas umumnya. Itu untuk anak-anak yang masih perlu bersosialisasi, yang artinya saya salah satu contoh misalkan untuk anak-anak autism. Autism sendiri itu kan ada yang sudah kategorinya sudah bagus, ada yang masih perlu terus kita kejar ketertinggalan dari behaviornya seperti itu. Artinya di sini untuk pelajaran-pelajaran tertentu itu kita ambil. Jadi misalkan pelajaran olahraga itu anak kita ambil, kita masukkan bersama teman-teman yang reguler di kelasnya. Jadi kalau pelajaran misalkan yang perlu konsentrasi seperti matematika, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA. Nah, itu anak-anak akan dikelompokkan kembali, itu akan ditanganin oleh memang khusus guru yang mengajarkan mata pelajaran ini supaya mereka bisa lebih konsentrasi lagi. Nah, itu ada 21-60% dari jam sekolah, itu artinya sudah tingkatan anak ini sudah mulai bagus. Mereka sudah bisa membaca, menulis, sudah mengerti instruksi seperti itu. Yang 61-85% itu artinya anak-anak ini sudah bagus, hanya saja mereka masih suka kalau mereka lagi tantrum atau mereka istilahnya lagi panik, mereka masih buang-buang benda-benda di sekitarnya. Nah, ini masih kami kategorikan 60-85, yang artinya mereka memang perlu ada pendekatan dari banyak pihak seperti itu. Ya, next Bu. Nah, kita untuk ini saya sampaikan untuk semua orang tua, ini dibuat oleh sekolah ya. Siswa dengan kebutuhan khusus akan memiliki rapot mereka sendiri berdasarkan kemajuan mereka. Yang artinya kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu ada rapot ya, yang K13 itu ada rapot yang kita isian itu. Nah, kita di pihak sekolah memiliki rapot lagi gitu. Itu lebih kepada penjabaran, yang artinya orang tua bisa memahami, seperti contoh pelajaran agama misalkan. Nah, di situ
guru tersebut menjelaskan anak ini sudah belajar sampai di mana, dia apa yang harus dikejar di semester berikutnya, seperti itu. Atau sebaliknya pelajaran bahasa Indonesia, mereka sudah belajar tentang waktu. Nah, ini diperjelas lagi untuk semester kedepannya, berarti apa yang harus lebih ditekankan lagi tentang waktu, tempat. Nah, itu penjabarannya lebih detail lagi, sehingga orang tua dan siswa memiliki kebutuhan khusus dapat memahami, dan mereka biasanya kita beri istilahnya orang tua itu dan siswa yang sebelum masuk ke sekolah itu harus memiliki atau melakukan perjanjian pembelajaran dengan dan kontrak dengan sekolah saat pendaftaran, agar orang tua paham, oh iya ya, nanti antara sekolah dengan orang tua harus selalu bekerja sama karena ada program-program yang harus mereka laluin dan mereka harus pahamin. Jadi seperti itu. Ya, next. Nah, di sini ada prinsip pengelolaan pendidikan inklusi. Nah, pada dasarnya itu kita ada 4 pilar yang harus kita pahamin, yaitu belajar kooperatif. Yang kedua adalah kelas menyenangkan, karena untuk anak-anak inklusi itu tidak bisa monoton dengan baca dan membaca. Yang ketiga adalah evaluasi belajar, ya. Ini alternatif. Yang keempat adalah kolaborasi antar guru, yang artinya memang semua guru harus saling bekerja sama. Ya, next. Nah, ini ilustrasi sedikit dari saya bahwa tidak ada manusia yang diciptakan sama antara satu dengan lainnya. Ini kita lihat, ini ada anak kembar 2, mereka sama, tetapi mereka memiliki ada hal yang tidak sama, seperti itu. Kalau kita perhatikan secara fisik pun ada hal yang tidak sama. Next. Kalau boleh kita memilih, sebenarnya kita tentunya ingin memiliki anak-anak yang sangat luar biasa, yang istilahnya kalau saya katakan sempurna. Jadi ibaratnya kalau berakhlak, tentunya ini saya ambil salah satu contoh ya Bapak Ibu, seperti Ustadz Yusuf Mansur memiliki kecerdasan, seperti Bapak Habibie ya, memiliki badan yang bagus, punya muka yang ganteng ya. Nah, tentunya semua kita menginginkan anak lahir dengan yang sempurna. Akan tetapi semua itu harus kita syukurin apa yang telah kita miliki saat ini. Next. Kita kembali lagi kepada subjek dari pendidikan sekolah sendiri. Jadi bagaimana sih cara kita mencari ABK itu? Jadi Bapak Ibu harus memahami atau mengelompokkan anak-anak yang memiliki kecenderungan seperti di slide saya ini. Jadi bagaimana anak yang memiliki kesulitan belajar itu kita kelompokkan, terus anak yang berbakat seperti apa, anak yang lambat belajar itu seperti apa. Nah, itu kita sudah harus memiliki kantong-kantong pengelompokan ini supaya mempermudah cara kerja guru-guru dan tentunya pihak sekolah. Ya, next, Mbak. Ya. Sebenarnya prinsip dasar penanganan ABK itu ditunjukkan perasaan positif ya, tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu menyayangi anak-anak ini. Kalau pengalaman dari kami, dan itu yang sering saya juga sampaikan kepada teman-teman di tempat kami, bahwa anak-anak ini seperti magnet. Mereka sangat paham betul kita itu benar-benar menyayangi mereka, ataupun kita sedang standar, kita ya biasa aja saat berjumpa dengan mereka, tidak ada perasaan
bahwa kita itu benar-benar hadir di tengah-tengah mereka sebagai pendidik atau sebagai orang yang nanti akan menyayangin mereka sepenuh hati, seperti itu. Yang artinya kalau saya katakan hatinya anak-anak ini punya magnet tersendiri. Yang kedua adalah kita guru itu harus beradaptasi dengan anak-anak ini. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita masukkan ke dalam diri anak-anak, tetapi kita pahamin mereka sebenarnya apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan. Nah, ini kita harus beradaptasi. Ya, yang ketiga yaitu berbicara dengan mengenai hal-hal yang menarik. Ya, misalnya berdialog. Kami biasanya teman-teman guru-guru di tempat kami itu setiap pagi kalau anak-anak datang, kalau kita berbicara sebelum pandemik ya Bapak Ibu, itu mereka mengatakan, "Hai, selamat pagi. Bagaimana kamu sudah sarapan? Bagaimana perasaanmu ke sekolah? Hari ini senang?" Nah, itu sebenarnya dialog-dialog yang simple tetapi membuat anak merasa nyaman. Di saat mereka turun dari kendaraan orang tuanya itu mereka merasa aman bahwa oh iya ya, saya berhadapan dengan orang yang seperti perlakuan di rumah. Artinya mereka merasa aman, merasa nyaman. Yang keempat yaitu berilah pujian, pengakuan positif terhadap anak-anak ini. Jadi istilahnya kita sampaikan bahwa kamu anak hebat, kamu anak pintar, kamu anak soleh. Nah, hal-hal itu sebenarnya membuat anak-anak menjadi sugesti untuk diri dia. Dan yang kelima yaitu bantu anak-anak menfokuskan perhatian. Misalkan kita bisa pakai sistem tapal kuda, yang artinya kalau saya bilang tapal kuda itu Bapak Ibu suka nih, kalau anak-anak suka kepalanya kemana-mana nih, kalau kita perhatikan untuk anak-anak kebutuhan khusus tertentu ya, untuk seperti autis ataupun hiperaktif itu kan anak-anaknya kan yang masih lumayan kategorinya, masih ada prosentasinya masih cukup lumayan, itu kita perlu adanya tapal kuda yang artinya mereka kita ajarkan untuk bagaimana memfokuskan perhatian. Nah, ini sangat perlu untuk guru-guru untuk memahami kebutuhan dari mereka seperti itu. Yang keenam yaitu berilah makna pengalaman yang berarti, yang artinya seperti apa? Anak-anak itu di saat mereka dikatakan main bola, mereka jadi paham, oh main bola itu artinya kita menendang bola. Nah, itu perlu kita benar-benar diberi pengalaman-pengalaman yang mereka menjadi ini kita sampai nomor 6 tadi ya Mbak Dita, memberikan makna pengalaman ya? Iya kan? Oke, yang keenam ya, ya sorry, yang keenam. Jadi keenakan cerita malah saya agak ngeblank. Jadi memberi pengalaman yang berarti bisa dengan bermain bola itu, atau seperti tahun 2019 kemarin saya dapat undangan dari Keraton Jogja. Nah, itu anak-anak membuat pengalaman, mereka mengajak mereka berpengalaman. Oh, ternyata kami masih punya raja. Jadi ada keturunan raja gitu. Jadi hal-hal itu sebenarnya adalah pengalaman untuk anak-anak seperti itu. Mereka bisa masuk ke dalam keraton, mereka bisa bertemu dengan ratunya. Nah, ini hal-hal begini ini yang kadang-kadang perlu kita lakukan seperti itu. Yang ketujuh yaitu bagaimana menjelaskan kejadian yang berarti. Artinya ini lebih kepada bagaimana di saat pembelajaran di kelas. Jadi guru-guru diajak untuk bagaimana sih kalau menyelesaikan sebuah permasalahan atau hal-hal yang mereka harus mengajak mereka harus berpikir seperti itu. Yang kedelapan adalah bantu anak-anak ini belajar disiplin diri yang positif. Artinya jangan dibiarkan mereka untuk merasa di zona nyamannya. Artinya kalau mereka di saat tantrum, marah, buang-buang barang, terus artinya kita tetap mendiamkan, itu tidak bisa. Kita tetap ada fase-fase tertentu. Anak-anak ini tetap kita ajak belajar untuk disiplin dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Nah, kesimpulan yang ada,
bahwa tidak merasa bosan dan jenuh, kita itu menjadi seorang guru, terus menciptakan kondisi kelas yang interaktif, inspiratif, dan tidak monoton, yang artinya memang kalau untuk anak-anak inklusi ini, guru-guru diajak untuk berkreasi, kreatif, dan terus mengupdate anak-anak ini untuk banyak mendapatkan hal-hal yang baru yang membuat mereka tertarik untuk belajar seperti itu. Terus menerapkan kebiasaan ya dengan model pembelajaran yang kognitif. Nah, jadi kalau boleh saya kasih saran, pendidikan diharapkan tidak dilakukan diskriminatif. Jadi kita tidak bisa membiarkan anak-anak yang perlu kita bantu ini atau kita anggap mereka menjadi beban bagi kita. Jadi teruslah kita itu menjadi guru yang tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu menerapkan sensi kemerdekaan belajar. Buatlah belajar itu semenarik mungkin bagaimana anak-anak bisa berkreatif, berkreasi dengan tentunya atas arahan guru-guru mereka. Next, Mbak. Ya, ternyata sudah habis. Ya, terima kasih. Mungkin akan lebih enak kita berdiskusi ya, bagaimana sih kendala-kendala atau masukan-masukan ataupun apa-apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Farida atas penjelasannya ya. Jadi saya tertarik juga tuh tadi, kita tidak bisa memaksakan anak kita itu menjadi anak yang sempurna. Kita kok pengennya punya anak ganteng, pinter, soleh ya. Tapi memang ya semua itu pasti sudah ada porsinya masing-masing, sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini gitu ya. Kemudian juga sharing-sharing tentang sekolah inklusi seperti apa ya. Luar biasa sekali ya, Mbak Farida, detail sekali penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ibu Nusratuniza. Saya mengajar di tempat kursus, beberapa murid saya ada yang mempunyai symptoms yang tidak berat. Maksudnya apa nih ya dengan Bu Nus? Oh, oke. Beberapa murid saya ada yang mempunyai symptoms yang tidak berat. Sampai saat ini saya tidak pernah mengumumkan kepada semua murid bahwa salah satu murid tersebut mempunyai symptoms tertentu. Ibu Nusratun-Nisa ada? Ibu Nusratun-Nisa? Nggak ada ya? Mungkin maksudnya gini kali, bagaimana caranya mengatasinya? Apakah tidak bisa diberitahu atau gimana, Ibu Farida? Iya, mungkin arahnya seperti itu. Sepakat dengan Bu Kapri, mungkin maksudnya bagaimana, apakah tidak perlu disampaikan atau bagaimana? Ya, betul. Tidak perlu disampaikan, artinya nanti kita memperkecil bully ya. Kita kan menghindari bullying ya. Jadi tidak perlu kita sampaikan, tetapi kita sebagai pendidik yang harus lebih paham seperti itu. Yang artinya kita arahkan saja anak-anak, misalkan ini anak misalkan suka pelupa ataupun anak ini kurang konsentrasi, perlu diulang-ulang terus belajarnya. Nggak apa-apa, kita lakukan saja seperti itu. Yang artinya tidak harus semua orang memahami atau mengerti bahwa anak ini ada problem di gangguan dirinya seperti itu. Iya. Oke. Iya Mbak Farida. Aku boleh tanya? Sebentar Bu, saya minum. Oke. Iya, silahkan. Boleh Bu, saya sambil minum ya Bu. Iya. Ini ada lagi nih lanjutannya. Kadang-kadang ada murid-murid lain yang bertanya mengenai pendekatan saya kepada salah satu murid tersebut berbeda dengan murid-murid lainnya. Kalau ada siswa yang bertanya bagaimana saya sebaiknya menjawab pertanyaan siswa tersebut? Pertanyaan saya, ini sekarang anak tersebut usia berapa ya?
kalau misalkan sampai ada temennya bertanya kan artinya sudah mulai anak ini remaja ya, sekitar anak usia SMP atau SMA lah. Makanya temannya merasa kok dibedakan seperti itu. Anyway, enggak apa-apa sebenarnya. Anak siapapun juga kalau menanyakan kenapa ibu perlakuan terhadap dia kepada kami berbeda misalkan. Kita sampaikan saja dengan bahasa kita bahwa ada anak-anak tertentu yang memang perlu lebih sabar dan kita lebih waktunya agak panjang untuk menjelaskan materi tersebut atau pembelajaran tersebut ke anak si A ini. Artinya kalau saya rasa kalaupun kita itu menghadapi anak-anak seperti ini, kita juga bukan berarti terlalu ke dia terus ngajarinnya. Tapi kita ada waktu-waktu tertentu kita berbagilah dengan anak-anak yang